Baik, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan pewawancara nomor satu sejagat raya yang namanya tidak bisa disebutkan tapi punya namanya sendiri. Baik, pada hari ini kita kedatangan dua tamu spesial dari SMK Negeri 1 Kedaung. Mereka merupakan paslon terpilih dari Ketua OSIS dan Ketua MPK. Mangga Mas Mbak bisa memperkenalkan dirinya? Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jova Leandra April Alfarizi. Saya sebagai Ketua MPK terpilih masa bakti 2024-2025. Perkenalkan Mas Mbak, saya Luciana Muzena dari kelas 11 AKL 2. Saya sebagai Ketua OSIS terpilih masa bakti 2024-2025. Baik, mungkin pada hari ini kita akan sedikit bertanya-tanya tentang bagaimana pengalaman mereka selama bertugas dari kelas 10 sampai 11 dan bagaimana pengalaman mereka saat mendekati masa kampanye. Oke, Mas Mbak sendiri, apakah Mas Mbak sendiri bisa menceritakan pengalaman Mas Mbak selama mendekati masa kampanye dan bagaimana strategi Mas Mbak mencari sukses atau sebagainya? Monggo silakan. Mungkin bisa dari Mas Andra dulu, mangga Mas. Baik, strategi kami berdua pasangan calon nomor urut 2 untuk mencari tim sukses adalah dengan kita sosialisasi kepada kelas-kelas. Khususnya kita memprioritaskan dulu ke kelas 10 karena agar mereka itu tahu gambaran tentang nanti pemilihan dan juga tujuan dari tim sukses itu kami jelaskan di sosialisasi tersebut. Jadi kami menarik masa kepada khususnya kelas 10 terlebih dahulu agar bisa mungkin lebih unggul dibandingkan pasangan calon lain. Oke. Jadi selama masa kampanye Mas Basri, mungkin saya diceritakan saja bagaimana Masnya sendiri nyari tim suksesnya, begitu kan? Apalagi sampai mungkin bisa sedikit rahasia dapur gitu lah. Apakah sampai keluar dana begitu ya Mas? Monggo silahkan Mas. Waduh, untuk keluar dana dikit ya mungkin adalah karena kita juga kan mencari tim sukses. Kita juga harus ada apresiasi bentuk terima kasih kepada mereka karena sudah mendukung kami, mensupport kami sampai kami debat tadi. Untuk dana tersebut kita gunakan uang pribadi kita sendiri masing-masing dari pasangan calon dan itu kita di selesai orasi kita menyediakan minum bersama kepada tim sukses serta setelah debat setelah debat kita mengadakan makan bersama yaitu makan dimsum. Itu juga pure dari uang masing-masing paslon. Oke, baik, terima kasih. Itu mungkin sedikit pengalamannya sampai harus kalau keluar duit pribadi gitu kan untuk kampanye. Baik, mungkin silakan Mbak Musa bisa cerita sedikit pengalaman Mbaknya sendiri. Oke, kalau misalnya dari paslon 2 OSIS sendiri, kami tuh pasang strateginya tuh bukan nyuri start, lebih kayak ketika diinstruksikan untuk sosialisasi nyari tim sukses dari tim KPS, kita tuh langsung gercep ketika disuruh hari itu, kita langsung hari itu juga biar kita tuh kayak bukan nyuri start tapi kita udah mulai lebih dahulu. Jadi kita bukan terpandang, lebih kayak kita mencari perhatian terlebih dahulu daripada paslon yang lainnya gitu. Nah, jadi kita tuh nargetin ke kelas 10 dulu pada saat hari itu 2 hari 3 hari itu tuh kita nargetin kayak diusahakan ketika ada jam kosong, ketika jam istirahat kita tuh langsung keliling tuh cari masa tim sukses, kita lakuin pendataan juga. Dan alhamdulillah pada saat pencarian tim sukses kita itu dapat kurang lebih kayak 100 sekian itu tim sukses. Nah tapi sebetulnya jauh dari masa kampanye, aku pribadi tuh ketika udah ada niatan menjadi ketua OSIS itu mencalonkan gitu tuh, aku tuh udah kayak nyari-nyari rekan, nyari-nyari relasi yang banyak. Saya sendiri tuh memanfaatkan pada saat MPLS. Pada saat MPLS kan kita tuh banyak berinteraksi dengan kelas 10 kan. Jadi saya sendiri tuh kayak kalau misalnya ada kelas 10 yang ngajak ngobrol dan sebagainya tuh aku kayak berusaha untuk ramah, untuk itu emang pengen nyari relasi yang banyak juga. Soalnya kan relasi kan menguntungkan pada saat ini, khususnya pada saat pemilu-pemilu yang kemarin gitu. Oh baik, berarti untuk Mbak Musa sendiri sebenarnya sudah merencanakan jauh-jauh hari ya, jadi ya ingin mencalonkan sebagai ketua OSIS. Bahkan dari awal masuk sekolah itu tidak main-main ternyata ya. Sungguh di luar nalar itu plot twist banget. Aku sendiri pun kaget ini baru tahu. Sungguh sangat mencolok ya. Baik. Untuk Mas Mbaknya sendiri kami punya beberapa pertanyaan nih ya Mas Mbak ya. Ada yang dari teman Mas Mbak sendiri dan ada pun dari beberapa ya mungkin Mbak kenal, mungkin tadi tidak bisa disebutkan namanya. Baik Mas Mbak. Menurut Mas Mbak sih apa sih yang membuat Mas Mbak sendiri pantas gitu ingin mencalonkan sebagai ketua OSIS dan MPK? Apakah Mas Mbak sendiri punya
bahasanya kayak begini loh ya, punya pengaruh yang cukup besar gitu loh sampai berani untuk mencalonkan sebagai ketua. Bisa mungkin dari Mbak Moza sendiri? Ya, oke, kalau misalnya dari aku sendiri, kenapa aku merasa aku tuh pantas dan akhirnya mencalonkan sebagai ketua OSIS? Karena yang pertama pengalaman aku tuh aku rasa aku sudah memiliki cukup bekal untuk menjadi ketua OSIS karena dimulai dari pada saat kelas 8 aku tuh aktif di OSIS juga dan sempat mencalonkan juga tapi belum rezeki pada saat MTS itu. Terus pengalaman-pengalaman lainnya itu aku cari pengalaman kepemimpinan dari beberapa kegiatan yang pernah dilalui. Contohnya kayak misalnya pada saat MPLS aku menjadi ketua gugus, pada saat pencata aku menjadi ketua sangga, dan dari kelas 10 sampai saat ini aku sebagai ketua kelas. Jadi dan alhamdulillah juga beberapa saat lalu tepatnya tanggal 1 Agustus aku ditetapkan sebagai koordinator wilayah Forum OSIS Jawa Barat wilayah 10. Jadi kayak aku rasa aku sudah memiliki cukup bekal untuk menjadi ketua OSIS dan insya Allah pengaruhnya tuh hal-hal yang aku dapat dari pengalaman-pengalaman dan juga relasi serta pengaruh eksternal misalnya forum-forum yang telah aku ikuti itu tuh bisa bermanfaat bagi OSIS SMK Negeri 1 Kedawung intinya begitu. Oke, berarti Mbak Moza sendiri itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, bahkan udah punya pengalaman di OSIS dari SMP begitu ya Mbak ya. Itu sungguh bukan main-main sih, pengalaman seperti itu ya, sangat mahal. Oke, baik, silakan untuk Mas Andra sendiri mungkin bisa cerita sedikit kenapa merasa pantas gitu kan calon sebagai ketua MPK itu. Silakan. Baik, kalau misalkan disebut pantas atau tidak pantas, mungkin dari pribadi saya sendiri masih mungkin banyak kekurangannya, terutama ya dalam hal seperti ini, dalam melatih public speaking saya, berbicara di depan umum, mungkin saya masih harus banyak yang harus diperbaiki, dan mungkin yang mendorong saya untuk menjadi atau mencalonkan diri sebagai calon ketua yaitu dalam 1 periode terakhir saya menjabat sebagai ketua komisi dan itu kinerja saya bisa dikatakan cukup baik walau mungkin masih ada beberapa kekurangan, dan juga saya dalam aturan kebijakan selalu disiplin dan taat akan aturan. Dan untuk masalah disiplin, saya selalu disiplin dalam waktu dan juga disiplin dalam berpakaian. Oke, baik, berarti untuk Mas sendiri sebenarnya sudah punya pengalamannya bahkan untuk bagaimana untuk menjadi sebuah contoh yang baik begitu kan, beberapa pengalaman pemimpin begitu kan, itu sungguh baik. Terima kasih Pak, terima kasih ya Mas Pak. Tapi kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih dari teman-teman Mas Pak gitu kan, dari warga-warga SMKN 1 Kedawung gitu kan, dari kelas 10, 11 dan 12. Ada satu pertanyaan, satu pertanyaan terlebih dahulu. Menurut Mas Mbak sendiri, pengalaman Mas Mbak dari kelas 10 sampai 11 ini, apakah sulit gitu mengatur untuk anak-anak SMK 1 Kedawung ini kan biasalah gitu kan, sulit diatur. Mungkin bisa diceritain sedikit bagaimana pengalaman Mas Mbaknya gitu dan tanggapan Mas Mbak sendiri gitu. Monggo silakan Mas Mbak, dari Mas Andra bisa silakan. Boleh. Untuk menangani siswa-siswi SMK Negeri 1 Kedawung dalam kita pas masih kelas 10 itu ya banyak cerita yang menarik, banyak keselnya juga karena tipe-tipe siswa-siswi Kedawung itu beda-beda. Ada yang gampang buat ditegur, ada yang susah untuk ditegur. Jadi ya kita harus tetap profesional dalam menjalankan tugas walaupun emang siswa-siswi Kedawung ini agak-agak nyeleneh kalau misalkan kita tegur. Dan kalau nggak sulit ya itu tanggung jawab kita. Kita harus tetap bisa profesional dalam menjalankan tugas seperti itu. Oke, baiklah. Kalau untuk Mbak Moza sendiri, kalau menurut aku sulit enggaknya tuh tergantung kita menanggapinya kayak gimana. Tapi kalau misalnya kita bisa ngejalanin sampai sekarang, berarti tuh kita udah cukup mampu menangani kesulitan itu. Jadi kalau menurut aku kesulitan pas kelas 10 itu kita kan disahkan menjadi pengurus OSIS itu pada saat kelas 10 ya. Kita tuh udah mulai bertugas di lapangan pada saat kelas 10 seperti kayak mobile, merapikan barisan, negur di depan, jaga gerbang, itu kan dimulai dari kelas 10 ya. Nah, challenge-nya itu bagian menegur kakak kelas. Jadi mereka itu Mas Batu mungkin berpikiran kayak, aduh masih kecil kamu tuh, kayak udahlah jangan negur-negur. Jadi akhirnya tuh kita tuh sering dapat perlakuan ya emang itu tuh sebenarnya sudah banyak terjadi dan kita tuh kayak
udah hadapin aja, tahan aja gitu. Tapi berhubung udah kelas 11, ketika udah kelas 11 itu kita udah lumayan gampang nge-handle-nya. Kita udah ada pengalaman sekitar berbulan-bulan kan sampai akhirnya kita jadi kelas 11. Jadi udah bisa menanggapi hal-hal tersebut. Jadi udah gampang sih, kesulitannya paling itu menangani mas mbaknya gitu. Oke, terima kasih Mas Mbak. Mungkin untuk saat episode ini mungkin cukup sampai di sini saja ya karena waktunya tidak cukup. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya bisa dilanjutkan di episode lainnya Mas Mbak ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Mbak sudah berkenan ingin hadir meluangkan waktunya di sini dalam rangka acara tugas spesial sekali ya. Wawancara ketua langsung gitu, baik. Lanjut, baik, terima kasih. Kita akan berlanjut di episode lain lagi. Baik, terima kasih Mas Mbak. Sebelumnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time Mas Mbak.